Selamat pagi teman-teman dan ibu dosen. Perkenalkan nama saya Nabila Tutupoho dengan NIM 2023-28078. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Etika Bisnis. Di sini kita akan membahas tentang fungsi dan prinsip etika bisnis dalam usaha. Yang pertama adalah upaya pengembangan bisnis yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, riset pasar dan pengembangan produk baru, yaitu memahami kebutuhan pasar dan menciptakan produk yang sesuai. Yang kedua adalah efisiensi operasional dan pengurangan biaya, yaitu mengoptimalkan proses produksi dan mengurangi pemborosan. Yang ketiga adalah strategi pemasaran dan penjualan yang efektif, yaitu menjangkau target pasar dan meningkatkan penjualan. Yang keempat adalah inovasi dan pengembangan teknologi, yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing. Yang kelima adalah pengembangan sumber daya manusia atau SDM, investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kinerja. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah stakeholder. Stakeholder yang dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah pemegang saham. Pemegang saham yaitu pemilik perusahaan. Yang kedua adalah karyawan, yaitu individu yang bekerja di perusahaan. Yang ketiga adalah pelanggan. Pelanggan yaitu individu atau organisasi yang membeli produk atau jasa. Yang keempat adalah pemerintah, lembaga yang mengatur dan mengawasi bisnis. Yang kelima adalah masyarakat, yaitu komunitas yang terdampak oleh kegiatan bisnis. Yang keenam adalah supplier, pemasok bahan baku atau jasa. Hubungan yang dengan baik dengan supplier penting untuk kelancaran operasional. Yang ketujuh adalah kompetitor. Meskipun bukan stakeholder langsung, perilaku etis terhadap kompetitor penting untuk menjaga lingkungan bisnis yang sehat. Yang ketiga yaitu peran etika bisnis yang dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah membangun kepercayaan. Kepercayaan merupakan aset berharga dalam bisnis. Yang kedua adalah meningkatkan reputasi. Reputasi yang baik menarik pelanggan dan investor. Yang ketiga adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas akan menjadi pelanggan yang setia. Yang keempat adalah menciptakan lingkungan kerja yang positif. Karyawan yang bahagia akan lebih produktif. Yang kelima adalah meningkatkan profitabilitas jangka panjang, yaitu etika bisnis yang baik berkontribusi pada berkelanjutan bisnis. Yang keenam adalah mencegah konflik dan sengketa, menghindari masalah hukum dan reputasi negatif. Yang ketujuh adalah meningkatkan daya saing. Perusahaan yang etis seringkali lebih dihargai oleh konsumen. Yang keempat adalah ciri-ciri etika bisnis yang dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama adalah keadilan, kejujuran, tanggung jawab, transparansi, akuntabilitas, kepercayaan, integritas, kepatuhan hukum, dan kesetaraan, perhatian terhadap lingkungan. Yang kelima adalah prinsip-prinsip etika bisnis. Prinsip-prinsip yaitu yang dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip tanggung jawab, prinsip saling menghormati, prinsip transparansi, dan prinsip keberlanjutan, prinsip akuntabilitas. Dan selanjutnya yaitu pentingnya etika bisnis yang keenam dan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah mempertahankan reputasi perusahaan, yaitu reputasi yang baik adalah aset yang berharga. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan dari stakeholder, yaitu kepercayaan merupakan kunci keberhasilan bisnis. Yang ketiga adalah menciptakan keunggulan kompetitif, yaitu perusahaan yang etis lebih menarik bagi pelanggan dan investor. Tujuh adalah aspek etika bisnis yang dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah etika dalam hubungan dengan pelanggan, etika dalam hubungan dengan karyawan, etika dalam hubungan dengan pesaing, etika dalam hubungan dengan lingkungan, etika dalam hubungan dengan pemerintah, etika dalam penggunaan teknologi. Itu adalah bab 1 yang telah saya bahas dan kita lanjut untuk bab kedua.
Oke, kita lanjut bab kedua, yaitu konsep nilai, norma, dan moral dalam etika bisnis. Yaitu jelaskan nilai, norma, dan moral dalam etika bisnis menurut para ahli. Yang pertama, nilai. Prinsip dasar yang diyakini benar dan menjadi pedoman para ahli Keraf 1993. Norma. Aturan atau pedoman perilaku dalam masyarakat para ahli Soekanto 1982. Yang ketiga, moral, ajaran tentang baik dan buruk yang berasal dari hati nurani para ahli Bertens 2000. Yang kedua adalah hubungan nilai, norma, dan moral dalam etika bisnis, yaitu nilai menjadi dasarnya lahirnya, norma dan moral adalah perilaku nyata berdasarkan nilai dan norma. Ketiganya saling berkaitan dalam membentuk etika bisnis yang adil dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah peran nilai, moral, dan norma dalam etika bisnis menjadi pedoman perilaku etis bagi pelaku bisnis, membentuk kepercayaan publik, dan mencegah tindakan yang merugikan. Yang keempat adalah penerapan nilai, norma, dan moral dalam etika bisnis. Contohnya adalah perusahaan menerapkan kejujuran, nilai, memiliki kebijakan anti suap adalah norma, dan bertindak adil kepada karyawan adalah moral. Yang kelima adalah pelanggaran terhadap nilai, norma, dan moral dalam etika bisnis. Contohnya adalah penipuan laporan keuangan, eksploitasi buruh, dan korupsi melanggar semua aspek tersebut. Yang keenam adalah jelaskan nilai, norma, dan moral dalam etika bisnis sesuai teori kebajikan. Teori kebajikan, Virtue Ethics Aristoteles menekankan pembentukan karakter baik seperti kejujuran dan integritas sebagai dasar perilaku bisnis. A few moments later. Kita lanjut bab ketiga, yaitu lingkungan, budaya, organisasi, dan tanggung jawab. Yang pertama adalah jelaskan lingkungan bisnis, teori siapa dan tahun berapa. Menurut David W. Conclite, tahun 2005, lingkungan bisnis adalah semua faktor eksternal yang memengaruhi keputusan dan kinerja organisasi seperti ekonomi, hukum, teknologi, sosial, dan politik. Yang kedua adalah jelaskan budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem, nilai, norma, dan kepercayaan yang dianut bersama oleh anggota organisasi dan memengaruhi cara mereka bertindak. Yang ketiga adalah jelaskan fungsi budaya. Fungsi budaya organisasi antara lain seperti memberikan identitas pada anggota, memfasilitasi komitmen, dan menstabilkan sistem sosial. Yang keempat adalah indikator budaya organisasi. Indikatornya itu meliputi nilai-nilai inti, simbol dan ritual, gaya kepemimpinan. Yang kelima adalah tanggung jawab sosial dan perusahaan, CSR. CSR adalah komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup karyawan, komunitas, dan masyarakat luas.